share screen nggak buat soalnya nggak usah. Nggak usah deh. Oke, Oke. udah record. Halo, pagi, siang, malam, sore, Panit, CDT. Di sini aku dan Dinda kembali lagi akan mengerjakan tugas ya, trainer CDT. Di mana kami di sini Iya. akan menjawab contoh kemungkinan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh maba mungkin atau para trainee. Jadi Iya. ini mekanismenya nanti salah satu dari kami bakal ngebacain pertanyaannya dulu, terus satu yang lainnya itu bakal ngejawab, terus yang satunya lagi bakal Lengkap. nambahin lah gitu. Nanti bakal Oke. diputer. Yes. Eh, Kita langsung mulai aja ya. Oke, eh. pertanyaan pertama dari Maba. Kak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian kan sama tujuannya, yaitu belajar. Gak bakal beda banget juga. Gimana tuh jawabnya? Oke, kondisinya sama, nggak perlu adaptif karena di SMA baik-baik aja. Gini deh, coba aku paham kamu bilang gitu karena ya kamu ngerasa baik-baik aja di perkuliahan. Tapi coba kita pikirkan lagi gitu, kondisi yang ada di perkuliahan dan di SMA gitu. Mm-mm. Eh, Bagaimana tadi sempat juga ya kita bahas di materi tentang college adjustment, yang mana ketika kita masuk dunia perkuliahan tuh ternyata oh nggak cuma akademik doang yang kita sesuaikan, ada juga ya penyesuaian-penyesuaian lain gitu, mulai dari sosial, institusional, sama emosional, personal emosional kamu gitu. Jadi Ya. memang benar, eh, kayak mungkin saat ini kamu masih merasa baik-baik aja, tapi sebenarnya tuh banyak gitu yang kamu perlu adaptasikan, nggak cuma di segi belajar doang gitu. Mungkin boleh dari Dinda nambahin. Bener banget. Jadi kayak em, dan bener dan sebenarnya bener-bener aja sih kalau dibilang kayak belajar-belajar lagi gitu. Tapi kayak belajarnya gimana tuh itu akan ada sedikit perbedaan juga lah di SMA dan di kuliah ini gitu. Cara belajarnya misal atau strategi atau metodenya gitu. Karena kalau kamu udah merasakan belajar di ITB juga pasti kerasa pace-nya ternyata secepat itu gitu. Terus kayak belum lagi dari lingkungan sosialnya gitu. Itu juga akan mempengaruhi ke belajar kitanya gitu. Jadi uh, adaptif ini tuh masih tetap diperlukan walaupun sama-sama belajar gitu dari SMA dan kuliah ini gitu. Ada lagi atau udah cukup? Cukup lah ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan kedua, tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB aja sih Kak. Habis itu kerja dan ya udah jalanin aja. Soalnya semua tergantung kepada Tuhan yang Maha Esa, Kak. Gimana tuh Kak Dinda Oke. jawabannya? Oke, jadi sebenarnya iya aku setuju juga kalau semuanya tergantung sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tapi kan kayak kita juga punya kewajiban untuk kita mengusahakan apa yang kita mau juga gitu. Tapi kalau tadi dilihat dari kamu bilang kayak tujuannya ya udah masuk ITB terus kerja ya udah jalanin gitu. Tapi eh aku sama Yasin yakin sih kalau kamu udah merasakan lingkungan di ITB, pasti kamu juga menemukan tujuan-tujuan baru gitu. Setelah kamu masuk ITB-nya tuh pasti kamu juga pengen ngembangin diri, eh pengen improve diri kamu lah. Nah, itu kan pasti ada tujuan-tujuannya lagi gitu. Jadi rasanya sayang aja kalau kita masuk ke ITB tapi kita ya udah gitu-gitu aja gitu. Karena di ITB ini banyak banget opportunities yang bisa kamu ambil gitu. Jadi eh di seiring berjalannya kamu kuliah di ITB juga pasti akan ada tujuan-tujuan baru gitu. Dan itu akan membuat kamu juga lebih apa ya, lebih fun lagi gitu di ITB karena ya bukan yang kayak oke belajar-belajar aja tapi ada hal lain lagi yang mau dicapai juga gitu yang mana bisa kamu dapetin ya kalau kamu masuk ke ITB gitu. Jadi setelah tujuan kamu masuk ke ITB tercapai bisa dilanjutin lagi dengan tujuan-tujuan lainnya yang align juga gitu dan em, balik lagi ke yang awal tadi bener banget semuanya emang ditakdirkan sama Tuhan gitu tapi gak ada salahnya buat kita berusaha juga gitu mencapai apa yang kita mau gitu gitu sih ada tambahan kah?
Oke, dari aku betul apa yang kata Dinda tadi dan juga wajar aku rasa kamu ngerasa bahwa oh aku udah masuk kita hebat mantep dan ya itu betul bagus. Cuma seperti yang kata Dinda tadi juga bahwa eh ketika kita udah mencapai suatu pencapaian ya dan kita mau ngalir aja gitu loh berikut seterusnya bakal gimana. Kalau berdasarkan pengalamanku, eh, itu tuh bakal bikin kita malah merasa hampa gitu. Hmm, Jadi kayak eh, ketika kita udah punya tujuan tuh malah tujuan itu yang bikin hidup kita tuh jadi lebih bermakna gitu loh. Jadi kayak ketika kita menjalani hal ya hal yang kita jalani itu jadi oh jelas kita mau ngapain gitu endingnya dan kenapa kita melakukan hal itu karena ketika kita udah punya tujuan tuh sebenarnya balik lagi itu tuh ada untuk diri kita sendiri agar kita tahu kita tuh mau kemana jelas arahnya dan agar kita nggak demot gitu jadi kayak kalau misalkan nanti kamu di tengah jalan ngerasa aduh capek banget di ITB mau nyerah dan kalau kamu punya tujuan ini tuh buat ngembangin diri kamu malah itu tuh bisa jadi penyemangat kamu lagi gitu. benar. Hmm. Sepakat banget, benar-benar. Oke, Ini kita juga lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada Mbak lagi nih yang nanya, kayaknya ini buat games yang Into the Wild ya. Kak, aku nggak usah jawab pertanyaan atau beli enak mana deh. Kita mau puasa aja, nggak usah makan. Gimana nih jawabnya? mau puasa aja enggak usah makan. Menarik, 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 menarik. Strategi yang menarik ya. Ternyata cukup out of the box dan cukup kreatif ya strateginya. Cuma kalau kita pikirkan lagi ya, sebenarnya apa sih tujuannya kita jawab pertanyaan dan dapatin anak panah? Itu kan tujuannya tadi biar bisa dapat makan ya. Dan Hmm, valid-valid aja kalau kamu ngerasa bahwa oh ini mah nggak apa-apa aku tahan aku kuat nggak perlu makan mm-mm. tapi kalau kamu ngambil pilihan itu berarti kamu ya harus berani juga dong nanti menanggung konsekuensi gitu dari keputusan kamu itu yang mana mungkin bisa aja karena kamu kelaparan nanti kamu berhalusinasi lah atau jadi bertengkar lah gitu sama temen kelompok kamu dan kalau misalkan kita tarik ya apa ya keputusan ini ke contoh dunia nyata ya kalau kita hidup di dunia nyata kan ya tentu banyak ya pilihan yang bisa kita ambil gitu seperti kasus di sini dan hal itu tuh pasti punya konsekuensinya masing-masing gitu dan ya sebenarnya balik lagi aja kayak apakah kamu ingin dan bersedia menanggung konsekuensi tersebut. Mungkin Dinda. Yes. Bener-bener. Jadi intinya sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau emang mau kayak gitu. Cuman di sini kami lebih ke mengingatkan aja apapun pilihan yang kalian pilih atau kayak strategi yang kalian pilih itu ada konsekuensinya. Dan oke kalau mau puasa coba didiskusiin lagi mungkin sama teman kelompoknya apakah aman-aman aja dengan konsekuensi yang akan didapatkan atau ada perubahan pikiran gitu. Boleh disampaikan ke kami lagi nanti. Yes. Oke, next boleh dong bacain yang selanjutnya. Oke, aku nggak yakin deh dapat temen deket banget di kuliah. Soalnya kalau di SMA aku udah bestie, udah ada bestie, nggak bisa move on dari mereka. Waduh, gimana tuh? Aduh, Tadi nggak oke. bestie banget ya. Besti banget. Oke, jadi sebenarnya iya sih, aku juga ngerasain, mungkin Yasin juga ngerasain pas awal-awal tuh kayak kita tuh udah ngerasa nyaman sama teman-teman kita di SMA gitu, tapi bukan berarti kalau kita buka kesempatan buat berteman sama teman-teman baru di kuliah, teman-teman SMA kita tuh hilang gitu. Bukan kayak gitu juga kan. Jadi kayak kita tetap bisa menjaga hubungan baik sama teman-teman kita di SMA dan kita juga tetap bisa untuk berkenalan sama orang-orang baru di ITB gitu. Karena seperti yang udah kita jelasin tadi, ini juga masuk ke college adjustment yang aspek social adjustment kan gitu. Yang mana ini akan berpengaruh gitu ke hal-hal lain kamu juga nanti di kuliah. Kamu jadi bisa lebih survive lah. Biasanya gitu ya, ada temen yang misalnya ngerasa senasib gitu, kita jadi kayak, oh ada teman gitu, kita agak terobati gitu. Jadi lebih ke kayak gak jadi masalah kalau kamu punya bestie di SMA, tapi
better kamu juga tetap nyari gitu di kuliah gitu, buat nemenin kamu juga sehari-hari di kuliahnya, kayak gitu, buat teman curhat. Yang satu kampus kan bisa lebih 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 mengerti lagi gitu, apa yang dialami gitu, karena sama-sama ngalamin kan gitu. Misalnya di masa-masa TPB atau lainnya lah gitu, di jurusan awal jurusan juga bisa termasuk gitu. Jadi, bisa dicoba aja untuk dengan hal kecil lah kayak nyapa duluan juga nggak apa-apa gitu, nggak usah nunggu sapa dulu, bisa nyapa duluan, terus kenalan-kenalan dikit-dikit, terus kalau nyambung kan bisa dilanjutin dan jadi bestie juga gitu pada akhirnya, gitu. Ada tambahan? Oke, aku setuju banget sama yang kata Dinda tadi, yang mana ketika kita membuka peluang untuk berteman dengan teman baru, itu nggak berarti ya kita nge-cut off teman kita yang lama gitu. Ya, malah ketika kita memilih untuk membuka potensi untuk berteman dengan orang-orang baru, dengan orang-orang hebat, itu malah ya manfaatnya tuh bakal balik lagi ke kita karena dengan kita membuka diri dengan potensi jejaring sosial, jadi bahasanya, dengan potensi jejaring sosial yang ada, itu malah akan membantu kita gitu dalam banyak hal tentunya. Entah pertama dari mungkin nanti secara akademik ya kita punya teman yang mungkin lebih relate dengan kita ya karena satu fakultas atau satu jurusan dengan kondisi akademik yang ada gitu. Jadi kayak ya stresnya lebih kebagi gitu. Terus secara sosial juga ya kamu bakal ngerasa oh ini sih lebih ke ketika adanya tawaran-tawaran posisi gitu loh. Misalkan kayak Hmm, tawaran untuk magang nanti atau pekerjaan. Nah, di sana bakal berasa banget di sananya. Jadi kayak eh dengan kita membuka potensi untuk berteman dengan orang baru, itu sebenarnya bakal ngasih kesempatan aja gitu ke kita. Seperti itu manfaatnya sih. ya, Mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya. Dan kalau ngerasa yes. susah juga, ya udah kayak coba approach aja dulu temennya. Anak-anak TB terbuka kok. Mhm. Karena kayak apalagi kalau maba lagi juga pasti kan butuh teman juga kan ya, jadi sama-sama butuh teman harusnya aman-aman aja sih, gitu. Terus, yuk. Oke, last question. Takut banget Kak kalau aku nggak bisa adaptasi sama ITB ini, apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya, nanti nilainya jelek. Gimana tuh? Oke, takut nggak bisa beradaptasi di ITB karena cepet ya belajarnya. Hmm, Pertama, sangat wajar ya untuk ngerasa bahwa oh takut nih di ITB, aduh ITB sangat wah gitu. Dan jujur aku pribadi pun dan kurasa Dinda bahkan teman-teman yang iya. lain itu banyak banget yang ngerasa gitu gitu di ITB karena ya ketika ketika kita masuk di ITB kan ya kurikulumnya beda ya pasti ya sama Mm-mm. kurikulum sekolah kita. Ya mungkin ada yang jomplang banget, ada yang mungkin ngerasa enak gitu adaptasinya karena sekolahnya mungkin uh, ya kurikulumnya agak advance. Tapi kalau untuk kita yang mungkin ya agak tertinggal kurikulumnya dan ngerasa bahwa oh ini berat banget ternyata gitu Mm-mm. di ITB dan nggak apa-apa, wajar, maklum. Cuma percayalah bahwa seiring waktu eh, kepadatan di ITB itu pasti pasti bakal survive gitu, pasti Iya. bakal bisa kita beradaptasi. Dan apalagi kalau misalkan kita nggak sendirian gitu menjalani kehektikan di ITB ini, karena ya balik lagi kalau misalkan kita sendirian ya menghadapi kondisi di ITB ini kurasa kayak itu bakal terasa berat banget tapi kalau kita punya banyak teman itu kayak kita jadi saling menguatkan gitu dan sebenarnya balik lagi bahwa ketika kita di ITB itu ya bisa kita mulai lah gitu buat belajarnya pelan-pelan aja gitu kayak mulai dari ngatur waktu belajar dulu gitu atau kayak Mm-mm. cari style belajar dulu dan gimana gitu. Jadi ya nggak apa-apa, wajar. Ngerasa takut ya bertahap aja lah gitu. Tuh. Mungkin Benar. dari juga ada tambahan. Oh ya, setuju banget sih dan emang sesuai juga sama pengalaman aku juga. Kayak Yasin juga gitu ya. Kayaknya semua kating-kating juga di TB pasti ngerasain kayak gitu sih awal-awal gitu dan emang bener wajar banget juga. Jadi lebih ke kayak inget aja kalau emang semuanya nggak bisa langsung bagus gitu hasilnya, tapi emang kita harus berproses aja gitu. Ada masanya nilai jelek, ada masanya oke juga gitu ya. Akhirnya dievaluasi aja kayak gitu buat kedepannya jadi better gitu deh. Yeay. Yeay. Sekian panitia, kami sudah menjawab 5 soalnya. Terima kasih.
Oke, terima kasih panitia tugasnya. Jangan ada lagi, please.